Jadi sekali lagi kami mohon, janganlah kami yang sudah benar-benar lillahi ta'ala membantu, mengorbankan seluruhnya untuk membantu Kang Yoris, tetapi kami malah dibawa-bawa dalam lingkaran drama keluarga. Apa yang disampaikan, apa yang kami sampaikan di media, apa yang kita sampaikan setiap kita keluar dari penyidikan, itu semuanya mutlak 1000%, mutlak 1000%. Itu adalah keterangan dari Yoris sendiri, keterangan dari Danu sendiri, apa yang dituangkan dalam berita acara. Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat AK, mari kita menganalisanya. Sahabat-sahabat AK sih cukup tertawa saja. Silakan lihat di channel HS selengkapnya, di bawah deskripsi AK tampilkan linknya. Di sana sahabat-sahabat AK, ATS juga bertemu dengan PH Rohman, katanya kan begitu, bahwa ada yang ingin mengadu domba lah istilahnya kan dari awal kan begitu. Ya kalau begitu AK sih, karena ini udah 1,5 tahun, siapa yang mengadu domba? Oknum siapa? Apakah oknum saksi itu sendiri? Kan begitu kembali pertanyaannya. Terus dikatakan kan gitu, apa yang disampaikan di media oleh ATS itu 1000% dari ucapan saudara Yoris ataupun saudara Danu. Ini yang membuat kita terjadinya pro dan kontra. Sudahkah ucapan mereka itu jujur disampaikan kepada ATS? Contoh tanggal 19. Apakah mereka sudah menyampaikan kepada ATS bahwa Danu disuruh mengambil motor? Kenapa hanya Pol? Itu contoh satu. Begitu juga tentang sekolah. Dana bos dan sebagainya, jumlah murid dan sebagainya. Ini tidak bisa kita abaikan masalah sekolah, karena Amel adalah bendahara sekolah. Jadi siapa yang membuat drama ini? Begitu kembali lagi sahabat-sahabat AK. Lalu mari kita lihat juga keterangan daripada ATS mengatakan ada 3 poin. Tapi poin keduanya saudara Yoris mengatakan dia tidak ingin memakai PH lagi. Logika sehat AK tidak masuk di akal. Dia harus pindah ke papanya. Karena ada tujuan pandangan analisa AK adalah masalah uang. Bukankah saudara Yoris di awal mengatakan ingin menutup sekolah? Papanya ingin buka karena ada uang bos. Cairlah bos tahap 3 tahun 2021. Yang mana dari keterangan saudara Yoris dinonaktifkan. Saudara Yoris gigit jari tidak dapat uang. Bagaimana kerusak-kerusuk? Agar kita terbuka saja, agar dia bisa menjabat lagi. Ya, suka tidak suka harus dekat dengan papanya. Logikanya kan seperti itu. Lalu kembali dengan papanya bersama Rohman, bersama itu. Ini apa yang terjadi? Dia diangkat kembali menjadi ketua pengurusnya. Dia pun dapat uang, mendapatkan bos tahap 1 tahun 2022 yang disebutkan oleh saudara Dedi. Uang dikasihkan ke saudara Yoris, lalu diserahkan kepada Yanti. Ini kan masalah uang, logikanya merapat ke sana. Tetapi kita tidak masuk menerima akal sehat seperti itu. Karena memang kita diadu domba sama oknum-oknum, mungkin saksi ini juga bukan siapa-siapa. Coba bagi pendukung Danu dan Yoris, pasti waktu Yoris itu dinonaktifkan marah. Kenapa harus marah? Orang dia yang ingin menutup sekolah. Apa dia tidak tahu ada pencairan bos? Dia tahu. Cuma dia gigit jari setelah papanya mencairkan bos. Yang namanya uang, kerusak-kerusuk. Buatlah alasan begitu begini. Kita logika sehat saja. Faktanya memang dia mendapat uang bos setelah dia menjabat lagi. Lalu apa yang terjadi sekarang? Drama itu tetap berlangsung kembali. Keluar dari PH-nya. Kita nanti suatu saat juga ini akan terungkap juga masalah dana bos ini. Bos tahap 1, tahap 2 itu, bos tahap 3 tahun 2021. Tahap 2, tahap 1 tahun 2022. Kemana uangnya? Ingat, Yosep mengatakan melalui Kades,
Harta satu-satunya adalah Yoris tinggal. Terus bagaimana kasus ini bisa terungkap terang benerang? Sahabat-sahabat AK, drama itu mereka yang buat sendiri. Oknum-oknum ya mereka. Dalam pandangan analisa AK. Kita diadu domba sama mereka. Kita tidak sadar. Kenapa? Kita merasa 1000% Yoris Danu itu orang jujur. Kan begitu permasalahannya. Begitu juga di pihak Yosef. Tapi pertanyaan kembali, sudahkah mereka jujur menyampaikan apa yang mereka ketahui tentang sekolah, murid sekolah, dana bos, pakai uang dan sebagainya, CP siapa dan sebagainya? Adakah itu? Lalu kita seakan-akan kita sebagai YouTuber atau netizen benci sama mereka. Tidak, kita seakan-akan di-prank. Begitu saja logikanya. Mari dengarkan potongan videonya. Nah terus yayasan akhirnya gimana nih sekarang? Vakum kayak Vakum. vakum. Saya juga nggak tahu sih ke depan gimana. Ya kalau saya itu memang sekarang mungkin berencana sama istri mau dagang sih, dagang. Alasannya untuk mempertemukan Yoris dan Pak Yosef ini apa sih? Kan saya sudah bilang waktu itu bahwa Pak Yosef berbicara langsung ke saya bahwa harta dia itu adalah sekarang hanya Yoris gitu. Terus harta yang dia punya pun itu bukan untuk siapa-siapa tapi untuk Yoris, sambil menangis di Polres waktu itu. Jadi sahabat-sahabat AK, apa yang maknanya kita ambil? Drama-drama itu akan terus berlangsung, sahabat-sahabat AK. Dari siapa? Dari ya saksi-saksi mereka juga. Contoh, uang 30 juta di TKP katanya untuk gaji guru. Ini kan suatu drama yang belum terpecahkan. Benarkah untuk gaji guru? Berapa jumlah guru? Berapa gaji guru? Sehingga ada uang 30 juta di TKP untuk gaji guru. Ini kan drama kalau dalam analisanya karena belum terpecahkan. Begitu juga tanggal 19 mengambil motor atau menjaga TKP dan sebagainya. Sahabat-sahabat AK, apa intinya? Kita terjebak. Ya, kita harus bisa memisahkan diri netizen, YouTuber dengan PH. PH memang punya pekerjaannya masing-masing. Mereka paham tentang hukum. Mereka masuk kita sangat berbeda. Ucapkan terima kasih kepada PH, ATS dan rekan, Rohman dan rekan. Mungkin apa yang sudah hampir terjadi hampir 1,5 tahun ini mungkin menjadi pelajaran buat kita semua. Siapa sebenarnya saksi-saksi ini? Jujur tidak? Bagaimana? Dalam pandangan analisa AK kemarin sudah mengatakan Yosef tidak berani tegas, Danu tidak berani jujur, yang menikmati saudara Yoris. Itu logikanya. Silakan saja. Kenapa tidak berani tegas? Nanti akan dikatakan membuat framing. Bukankah Yosef mengatakan ingin menuntut saudara Danu karena mau fitnah? Tapi saudara Yosef tidak berani melakukannya. Danu tidak berani jujur. Pernahkah dia mengatakan mengambil motor tanggal 19? Begitu juga jujur tentang jumlah murid dan sebagainya. Dia operator sekolah. Jadi apa yang bisa kita harapkan? Ini pelajaran buat kita semua. Bagi AK. Kita seakan-akan di-prank dalam pandangan analisa AK. Karena kita dipermainkan hampir 1,5 tahun ini. Masa kita tidak sadar? Oleh sebab itu kita hanya berdoa. Semoga kita semua diberi kesehatan. Termasuk itu para saksi-saksi. Sampai para pelaku tertangkap. Hanya itu. Demi keadilan almarhum Ibu Tuti dan Amelia. Hanya itu. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata AK yang salah.